Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ren. Ya, Ren. ya. Kristen Islam. Kristen. Kristen. Jadi ini temanya. Ya. Oten bebas. Oten bak noise sekali di tempatmu. Bisa pindah tempat gak? Terus. Diam. Awas di hidungnya itu ada setan tidur di hidung kamu itu, di lubang hidung kamu itu. Oh, gak apa-apa. Bang, jadi gini Ren. Setan di hidungku ini Jangan kan. Ada berisik. setan kan. Setan yang lagi bentar tidur dulu. itu lagi ngorok di hidung kamu itu. Ku jawab. Mantap kali nih Ren, mantap kali nih. Iya, ada setan di hidungku. Makanya tadi aku sholat. Sebelum aku sholat aku wudhu. Nah, aku wudhu, setannya udah pergi. Tiba-tiba di hidung kau jadi Tuhan. Astagfirullahaladzim. Jadi setan yang di hidungku ini udah aku bersihkan. Tadi aku wudhu. Setanku ini pergi dia masuk ke hidung kau jadi Tuhan. Jangan berisik, setan lagi tidur di lubang hidung kau itu. Itu Tuhan ngapain di lubang hidung Jangan kau? berisik. Tuhan di lubang hidung kau Jangan ngapain? berisik. Tuhan di Setan lubang lagi hidung tidur kau di lubang hidung kau ngapain? itu. Gendut. Iya, jadi Tuhan di Udah lubang hidung gendut, kau ngapain? sombong lagi. Iya, Udah gendut, jadi juga Tuhan kayak di babi lubang lagi. hidung kau. Jelek Nggak mau lagi. jawab dia, weh. Oga, setan mau tidur di Iya, lubang jadi hidung kamu. Tuhan di lubang Gendut, hidung kau. terlalu sempit tuh lubang Nggak hidungnya. denger dia ya? Pesek Kok lagi. tungkiannya? Pesek Iya, lagi. jadi Tuhan di lubang hidung kau. Setan Oga mau tidur di Tungkian lubang kau ya? hidung kau. Tuhan di lubang hidung kau, Tuhan. Tungkian dia ya, nggak dengar aku ngomong ya? Kok tungkian ya? Ren, tungkian kau ya? Ren, kau punya duit 5.000 nggak? Punya duit 5.000 nggak? Ren, kalau kau punya duit 5.000, kau pergi ke Kasihan warung, Ron. beli korek Setan kuping, Oga korek mau tidur kuping di lubang 5.000 hidung dapat kau 3. itu. Iya, udah aku jawab loh Ren. Setan Oga mau tidur di lubang hidung kau Iya, itu. tiga seton dia kan. Seton dalam hidung Susah mau kan. dibikin setan itu di Udahlah lubang hidung turunkan lah. kau. Soalnya Tungkian susah. Moderator turunkan lah. Tungkian dia dalam kali. Kalau sama orang tungkian ngomong susah. Dalam kali tungkinya. Udah aku jawab iya. Seton yang ada di dalam hidungku sudah aku bersihkan tadi aku wudhu. Keluar dia, masuk hidung kau berubah jadi Tuhan. Pertanyaannya, kok bisa ada Tuhan di dalam lubang hidung kau? Udah aku jawab loh, tungki kali. Ayo, ini lagi. Terus rupanya Upil Kaisti nempel di pipi Tuhan. Di Tuhannya nggak mau kesambung ya. Astagfirullahaladzim. Iya, jin itu kan, jin syaiton itu kan, jin itu suka tinggal di tempat yang jorok, di tempat yang gelap. Iya, mereka itu berada di hidung kami, di lubang hidung. Itu sebabnya kami sebelum tidur disuruh wudhu. Nah, aku tadi udah wudhu. Keluarlah syaitonnya. Keluar syaiton dari lubang hidungku, masuk ke lubang hidung Orten, jadi Tuhan. Terus malamnya datang lagi setannya. Mana datang lagi setannya? Ibrah, Kristen apa Islam? Aku Hindu, Mbak. Oh, mohon maaf bang, aku nggak mau diskusi sama Hindu. Enggak. Tapi aku ini dukung Kristen. Kenapa? Enggak. Kau pun membela Kristen pun tetap juga bang, itu jatuhnya penghujatan karena lawan bicaranya beda agama. Kalau Hindu, Buddha, saya nggak peduli. Karena apa? Karena kan penjarakan istri. Julian Tan, semalam kan kau bertyping, kau udah ngelaporkan aku, kau suruh aku siap-siap, aku udah siap-siap. Udah siap-siap aku, tapi kenapa nggak ada sampai sekarang panggilan Julian Tan? Si Julian Tan ini semalam typing, katanya aku udah dilaporkan, barang buktinya udah di Polda. Terus disuruhnya aku siap-siap.
udah siap-siap. Tengok nih, udah siap-siap nih. Udah aku siapin makeupku semua. Nah, jadi kayak mana Julian Tan? Julian Tan, udah aku siapin, tinggal masuk koper ini. Ah, Julian Tan. Penjarakan lah, nggak apa-apa. Itu hak kalian. Kan sabar-sabarlah kau. Kasian kali nih ngotin ini ya. Aduh, sabar kali kalian. Nah ini yang lain, King, sabar kali kalian ditokoi sama si Paulus. Dia ngakuin itu umat terjemahan. Superan, selamat siang. Siang Kak. Selamat siang Kak. Kristen Islam. Aku Kristen. Oke. Kristen itu aku. temanya. Ya. Apa temanya nih? Itu temanya Oten bebas tanpa aturan. Gimana? Oten bebas tanpa aturan. Hoten bebas tanpa akurat. Apa arti hoten? Oten orang Kristen, Bang. Kok bisa? Kok bisa? Oten kepanjangannya orang Kristen. Kok bisa pula? Oh itu bahasa Islam ya? Astagfirullahaladzim. Oke. Ya ini mau bicara apa ini? Mau bicara apa ini? Kita berbicara apa ini sekarang? Ini temanya Oten bebas tanpa. Gak cair dong. Diberkatilah kau Bang Udin. Ini temanya Oten bebas tanpa aturan. Oke, yang dipermasalahkannya apa? Ada nggak di dalam Bible dilarang mengawini ibu kandung sendiri? Dikawini? Mengawini iya. Enggak lah. Mana datanya? Kan ketika kakak bertanya seperti itu berarti kakak udah memiliki datanya. Ayatnya, pasalnya di mana? Karena tidak ada datanya makanya saya tanya. Berarti kenapa pertanyaan seperti itu bisa ada di pikiran kakak? Karena tidak ada datanya. Sebenarnya tidak mengawin. Kalau hal seperti itu tidak terjadi dalam Alkitab. Sebenarnya udah ada ayatnya sih, tapi agak lupa. Oh ayatnya lupa berapa? Lupa aku ayatnya di mana itu. Tapi hal seperti itu tidak terjadi di dalam perjanjian lama. Jangan mengawini apa ibumu itu. Di mana itu Bang? Kalau ada ayatnya Bang, seperti itu, nanti berenang aku 3 hari 3 malam. Ada itu sebenarnya. Ya di mana Bang? Kalau ada Sebenarnya ayatnya, lupa nanti aku. berenang aku 3 hari 3 malam di kolam Delhi. Lupa aku itu Kak. Kita berbicara yang lain lupa. aja. Ada ayat lupa gitu ya? Iya lupa. Soalnya kan aku tidak terlalu mendalami kan. Karena iya tidak. Soalnya dalam pikiran saya hal seperti itu tidak terjadi. Soalnya kan kekristenan dalam pikiranmu iya, tidak terjadi. Soalnya dalam kekristenan itu sudah diajarkan tentang kasih. Kasihlah sesamamu. Kasih itu seperti kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasih itu melibatkan hati, pikiran. Jadi kalau ada kasih di dalam hatinya kakak, berarti pikiran kakak itu jalan. Pertanyaan seperti itu tidak ada dalam pikiran kakak. Karena ada berarti kalian ini pakai acara kasih slogan kasih.
dia. Oh gitu ya. Jadi suatu kepercayaan tuh tentunya harus memiliki kasih, karena ketika tidak ada kasih dalam pikiran kepercayaan kita, harus memiliki kasih. Apakah dengan membunuh itu ajaran kasih? mengapa? Membunuh. Tentu saja itu tidak ada di dalam pikiran orang Apakah itu Kristen. ajaran kasih? Enggak Apakah lah. itu ajaran kasih? Enggak. Oke, dengerin baik-baik. Yesus yang kau tuhankan disalibkan, bukankah itu suatu siksaan? Ya, itu suatu siksaan. Itu tentunya kasih karunia. Suatu siksaan. Bukankah di dalam tadi kau mengatakan harus mengasihi? Kalau harus mengasihi, lalu kenapa kau senang Yesus disiksa? Aku nggak senang karena begini, itu tentang perjalanan Yesus di dunia ini. Perjalanan Yesus itu berarti karakter. Yesus di dunia ini. Perjalanan bagaimana? Karakter ketuhanannya Yesus itu di dunia ini, karena ketika dia turun di dunia ini berarti dia 100% manusia. Kau tahu nggak karakter itu apa? Karakter itu sifat. Asal ngoceh aja kau. Karakter itu kan sifat. Sifat ketuhanan, karakter ketuhanan. Gitu. Iya, contoh. Berarti itu kan Yesus disiksa itu karakter ketuhanannya. Itu dia memberikan Memang tentang sakit. kamu yang sakit. Soalnya kamu tidak mengerti tentang. Kau tadi mengatakan itu Tuhan karakter ketuhanan. Pada saat disiksa di salib itu karakter ketuhanan. Terus yang menyiksa dia karakter apa? Karakter kesetanan. Itu karena pada masa itu begini Kak. Karena pada masa itu begini, contohnya di dalam perjanjian lama ya kayak di dalam Taurat, di dalam pembuatan nabi-nabi. Kau nggak usah lari ke perjanjian lama. Justru di perjanjian lama nggak ada kasih, nggak ada ajaran kasih. Makanya di perjanjian lama di bilangan, ini saya jawab, di bilangan 31 nomor 17 sampai 18 dikatakan bunuhlah orang-orang yang tidak perawan, dan yang masih perawan kau biarkan hidup. Mana ajaran kasihnya? Mana ajaran kasihnya? Makanya kita bilang dulu, makanya di dalam perjanjian lama tidak ada kasih. Makanya kasih Tuhan itu turun ke dunia ini menebus dirinya di atas kayu salib supaya manusia itu memiliki kasih. Makanya kakak itu mengerti, jangan cuma berpatokan di. Saya ikutin kamu ya, saya ikutin. Karena di perjanjian lama tidak ada ajaran kasih, maka Yesus turun ke bumi untuk mengajarkan kasih. Betul? Iya, karena gini, karena contohnya begini kakak ya. Sebentar dulu belum selesai. Di mana ajaran kasih saudara-saudara daripada Yesus yang mengatakan Yesus gila? Mana ajaran kasihnya? Ajaran siapa yang bilang Yesus gila? Aku tunjukkan data ya. Yesus Tuhan kau dibilang gila. Di mana ajaran kasihnya? Oh iya, itu karena pada masa itu kan pengajaran Tuhan Yesus tadi di seluruh katanya dunia. ajaran siapa yang bilang Yesus gila? Giliran mau kutunjukkan data. Oh iya. Iya, itu karena bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Oh iya, tadi kau bilang ajaran siapa? Sekarang kok oh iya. Iya, ajaran siapa soalnya? Mereka menyebut. Oh iya. Iya, makanya kau kalau nggak tahu kitab kau itu setidaknya. Makanya belajar kakak, belajar. Kau yang Gak usah belajar banyak ngoceh. Makanya tidak memiliki kasih, makanya dari kecil udah diajarkan tentang apa tuh hal seksual apa segala ajaran kasihmu coy. Di mana ajaran kasihmu? Sementara Tuhanmu aja dibilang gila. Iya, karena pengajaran Tuhan di dunia ini nih banyak orang yang dibilang gila. Tentu saja pada zaman ini. Contohnya seperti Edis TV, dia mengajarkan tentang keselamatan. Banyak orang yang bilang dia gila. Bahkan ada orang yang bilang dia dipenjarakan. Itu sudah tercatat di Alkitab. Ini saya bacakan nih. Ini ajaran kasih. Ini pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus berkata tentangnya, nih dia sudah gila. Nah, ketika keluarganya mendengar hal itu, mereka berjalan di tempat itu untuk memaksa Yesus pulang.
Itu di mana? Mana ajaran Ayatnya di kasihnya? mana? Ayatnya di mana? Itu di dalam Wah. apa? Di dalam apa coba Kak bilang? Di Bible sendiri pun enggak. Itu di mana? Itu kan Kakak Markus mau cek. 3, 2, 1. Ah, Google kau. Google. Mana ajaran kasih? Ajaran kasih mana ini Tuhan kau dikatain gila? Google kau, Google. Dibawanya lah ajaran kasih kan. Aduh. Di mana Kak? Markus berapa Kak? 3, 2, 1. Itu ada saudara saya Andi Bala typing. Markus 32 ayat 1. Sejak kapan ada Markus 3 ayat Markus 3 nomor 2, 1. Hitung kali. Tungki kali. Udah. Di mana? Oten. Ya Kak. Ya gimana? Ya gini. Udah. Ini kan penulisan tentang kitab Markus. Markus mencatat Penulisan. Jadi kita harus melihat siapa yang menulis kitab Super. Markus. Ya, Ini siapa yang kita tidak membahas penulisan. Yang kita bahas tadi adalah ajaran kasih. Di mana kasih Tuhan kau aja dikatakan gila. Mana kasihnya? Dan ini wala Google lagi. Ini kutunjukin lagi satu data nih. Kau bilang kan ajaran kasih superan. Ini di mana ajaran kasih yang diajarkan Yesus sementara dia mengutuk pohon ara. Superan. Ulah Google pula deh. Superan. Gimana Kak? Ya Kak. Ya. Taruh sini aja dulu. Gimana Kak? Itu taruh di sana. Sikit kali nasibnya. Pelit kali kau. Ini tidak sesuai ayat firman Tuhan ya. Kayak ini, di mana kau bilang tadi kan ini kita bahas ajaran kasih. Iya. Iya, kasih kenapa? Kau tadi mengatakan Yesus mengajarkan kasih. Di mana Yesus mengajarkan kasih? Tolong tutup pintunya. Sementara Yesus mengutuk pohon ara. Nih ya, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, ya, Yesus merasa lapar. Nih Tuhan gue lapar nih. Yesus merasa lapar. Udah, dekat jalan ia melihat pohon ara. Lalu pergi ke situ. Ya, pergi ke situ. Ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu. Dah, selain daun-daun saja. Nah, katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika juga kering pohon ara itu. Nah ini, di mana ajaran kasih Tuhan kau aja mengutuk pohon ara? Mana ajaran kasihnya? Karena itu pada saat itu kan pohon ara itu tidak berbuah pada musimnya. Iya. Ya kan pohon ara kan tidak berbuah. Ya, pada pohon musimnya. ara tidak berbuah pada musimnya. Ya. Seharusnya dia sebagai Tuhan punya ajaran kasih. Seharusnya dia berdoa. Pohon ara berbuahlah. Begitu. Itu baru ajaran kasih. Ini malah dikutuknya.
Gak cair dong. Iya, soalnya pada saat itu kan pohon ara itu tidak Diberkatilah berbuah. suamimu Bunda Hidayah. Diberkatilah anak-anakmu Bunda Hidayah. Hidupmu penuh berkat Bunda Hidayah. Haleluya. Nah, udah dulu ya, Jadi- capek juga. Aku lagi diskusi nih, capek. Ntar dulu. Ya lanjut. Jadi seharusnya Yesus sebagai Tuhan, dia harus mendoakan pohon ara, bukan mengutuk pohon ara. Mana ajaran kasihnya? Seharusnya kan, pohon ara berbuahlah begitu, bukan dikutuknya. Tapi katanya ajaran kasih. Gimana sih? Iya, karena pohon ara itu tidak berbuah pada musimnya. Tentu saja kita kesal kan karena pohon ara itu tidak berbuah pada musimnya. Kesal. Mana ajaran kasih? Tadi kau bilang ajaran kasih. Kenapa kau kesal? Kenapa Tuhanmu kesal? Ajaran kasihnya mana? Itu bukan kita bilang kesal. Kalau kita dalam sistem kemanusiaan kan kita kesal kan. Contohnya Kemanusiaan. dalam kemanusiaan kita ya. Contohnya di kehidupan kita ya. Atau misalnya kita memelihara pohon tidak berbuah pada musimnya, kekecewaan itu pasti ada dalam diri kita. Ini loh peran. Tadi kan kau mengatakan ajaran kasih loh, Dek. Iya, kasih. Kan kau mengatakan ajaran kasih. Iya. Nah, di mana kasih Tuhan, di mana kasih Yesus diajarkan kepada kalian? Sementara Yesus saja ngutuk pohon ara. Seharusnya sebagai dia Tuhan, seharusnya dia memberikan kasih yang sebenarnya, bukan mengutuk pohon ara. Gitu Oke. loh Superan. Kalau kakak bicara seperti itu, kalau begitu kenapa Muhammad bisa memiliki istri di bawah umur 6 sampai 8 tahun? Soalnya kan kekritikan kakak ini kan datang kepada kami terus. Sekarang saya memberikan pertanyaan kepada Oke, ini kakak. enak ya. Jangan nangis kau ya. Dengerin. Iya. Dengar. Kau dari tadi ku jawab. Tadi kau mengatakan apa? Kalau oke. Nah, Nabi Muhammad menikahi anak itu istri Anmaut 6 tahun. Saya minta data. Di mana datanya? Udah deh, biarin aja situ. Itu karena ada Di mana datanya? apalagi banyak Di mana datanya? Makasih deh. banyak Muhammad yang Oke. bilang di situ, di Thank videonya you. pun dibilang kayak gitu. Di mana datanya? Tutup lagi pintunya. Di mana datanya? Nabi Semuanya- Muhammad menikah anak di umur 6 tahun. Apa deh? Yang sampai 2 tahun. Itu banyak kaum muslim yang bilang kayak gitu. Oke. Suara HP-nya masuk ke YouTube tante. Di mana datanya? Itu banyak, soalnya banyak sekali Di itu. mana datanya? Di mana data? Kalau data ini gini, Tuhan kau punya Tuhan kan, Dek? Kau punya Tuhan. Tuhan kau mempunyai istri umur 3 tahun. Terus Tuhan kau suka sama burit, Dek. Burit, Tuhan. Burit, Dek. Dikutujukan datanya dia. Jangan nangis kau ya. Sabar, Dek. Sabar. Kau di luar ya, Dek ya. Kau di luar ya. Tanya. Duluan kau ya, Dek ya. Jangan marah kakak membalas ya, Dek ya. Ini, Dek. Sebelum itu kubacakanlah dulu atasnya, Dek ya. Bacakan dulu atasnya, Dek ya. Sebelumnya. Ini ya. Alkitab terbitan 1928 sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Albert de Meyer dari gereja reformis Belanda yang melakukan perubahan total terhadap Injil, ya kan? Nah, salah satunya ini deh. Nih, ini kata Yesus deh. Berarti deh, istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku, Tuhannya punya nafsu. Tidak tahan nafsuku melihat apa ini dek? Melihat apa ini dek? Burit alias pantat. Melihat burit Maria. Oh, indahnya. Tertulis dalam Markus 6 nomor 18 sampai 19 Bible 1928. Jadi gini dek, Tuhan kau suka burit gini deh. Ini kubayangkan ya dek ya. Kubayangkan anak 3 tahun. Kalau depannya dimasuki kan, bikinlah segini ya kan dek ya. Dimasukin depannya, suaranya pasti gini deh. Gitu deh. Tapi kalau dimasukin ke pantat, suaranya gini deh.
gitu dia gitu. Ya kan, ulangi lagi deh ya. Kalau dimasukkan bagian depan, gitu deh. Tapi kalau dimasukkan bagian belakang, aduh deh. Aku gak habis pikir deh. Ini purit disogok-sogok sama segini deh. Gak habis pikir aku deh. Mana ada hal seperti itu yang biasa dilakukan ustadz-ustadz di pesantren. Hal-hal seperti itu yang biasa dilakukan ustadz-ustadz di pesantren. Itu tempat perkumpulan orang-orang apa itu? Bible mulu deh yang bilang. Baik, masih mau kau datang besok. Masih mau kau datang besok. Bible mulu deh yang ngomongkan aku. Bible kau bantah-bantah loh deh. Aku cuma memberikan pertanyaan kepada kakak biar kakak orang tahu kebodohan. Sudah saya jawab. Saya sudah jawab pertanyaannya. Malah saya jawab lagi pakai Bible-mu. Itulah kebodohan kakak tuh. Nah, justru yang bodoh itu kau. 1 Korintus 4 nomor 10. Gimana? Apa katanya? Buka ya. 1 Korintus 4 nomor 10 ya. Nah, buka. Siapa yang boleh? BODO. Bible-nya pergi. Masuk ke purit. Apa itu? Aku bayangin Tuhan kau kalau masuk ke depan kan ngomong dulu yang gitu suaranya kan. Pas masuk ke purit. Gak punya moral orang ini mikir. Dari kecil sudah diajarkan hal-hal yang baik. Makanya Bible mulu ibaratnya. Bible-nya lo. Ngapain marah? Bible mulu deh. Orang bodoh yang marah. Oh, kalau marah ke Bible-mu aja. Baca ini apa? Baca. Ini apa ini? Apa? Baca. Di dalam apa? Di dalam apa? Korintus berapa? 1 Korintus 4 nomor 10 loh deh, baca. Mak pergi dia ke Google. Aku dan ujian data lari ke Google. Balua. Udah aku tujuin data di layar, lari dia ke Google. Soalnya itu kan data-data kakak dari Google itu berbicara baca juga ya udah baca hal yang tidak fiktif itu. Baca kakak bilang kakak baca aku dengar. Baca yang kuat. Baca yang kuat. Baca. Korintus tadi kutujuin datanya di layar, kau nggak ini. Kau nggak mau baca, pergi ke Google. Baca. Itu kan kakak buka yang di Google. Baca dulu baca. 1 Korintus berapa? 1 Korintus berapa? Ya Tuhan memang tungki kali. 1 Korintus 4 nomor 10. Tungki kali tender tadi. Masih mau kau datang besok. Bayangin aja. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah belum pernah aku disogok bagian belakang. Astagfirullahaladzim ya kan. Dek, jangan lama-lama dek, nanti turun kau. Dek. Gimana? Ini. Baca dulu, baca yang kuat. Udah terbaca. Baca kuat. Tapi aku ya, ke sebelah. Baca. Aku ke sebelah. Kalau aku geser ke sebelah baca, suaraku nggak kedengaran. Ya udah, kau tulis. Kau tunjukin layar, kau nggak mau baca. Kau tunjukin layar aja ya, kau baca ya. Betul ya. Nih, kau tunjukkan layar. Salah itu. Nah, baca. Kami bodoh oleh Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah kami lemah, tetapi geser lagi. Tetapi kami kuat, bukan kamu kuat, tetapi kamu kuat. Habis? Arif ini gak ada kata kuat.
Arif. Nih, ini dulu. Tapi kamu arif dalam Kristus. Nih, kami lemah, tetapi kamu kuat. Nah, kamu mulia, tetapi kami hina tuh. Kalian hina, kalian BODO. Sementara kami kuat, kami mulia. Gini Kak. Itu pengajaran tentang begini Kak, itu pengajaran tentang Korintus itu ditulis oleh Rasul Paulus. Pada saat Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus, mau Rasul Paulus kek, mau Rasul Pailis kek, mau Rasuli kek, mau Rasul kek, apa kek, yang penting kalian BODO. Udah. Karena kakak tidak baca dari atasnya ke bawah, tidak tahu temanya apa. Temanya kan kakak tahu. Perikop. Temanya kakak aja nggak tahu. Satu perikop. Dari tadi inilah kontennya. Tunjukin ini ngeles, tunjukin itu ngeles, tunjuk lagi ini ngeles. Semua Bible-nya digeleskannya. Begini, orang-orang yang tidak pernah diajarkan orang-orang yang tidak pernah mengerjakan etika, karakter hidup kan, kasih tidak ada dalam dirinya orang seperti ini. Berbicara lah Tuhan kau aja tidak mengajarkan etika. Tuhan kau di mana mengajarkan etika? Tuhan kau butuh konara. Tuhan kau curi keledai. Di mana etikanya? Tuhan kau aja tidak mengajarkan etika. Dia menyuruh murid-muridnya mengambil keledai. Mana ada etika kalian? Ini semua orang tahu tentang keberangkatan. Udah turun lah, kau turun, gak ada ilmu. Udah Bu, nggak usah bahas agama orang apa Bu. Nanti orang anggap agama kita itu Fiaja agamanya apa Bu? Fiaja agamanya apa Bu? Ya agama Muslim lah. Oh Muslim. Perempuan Muslim ya Bu ya? Agama Muslim ya Bu ya? Coba Ibu tengok KTP-nya Bu, agamanya apa? Agama orang. Coba tengok KTP-nya Bu. Biar aja dulu dia di situ itu. Biar aja dulu di situ. Iklan dulu teman-teman ya. Enggak usah bahas agama sabar orang. Dulu Kak Afia, sabar dulu Kak Afia. Oke, ini sedikit informasi ya teman-teman ya. Boleh bahas agama orang lah. Diam dulu Kak Afia. Ibu Islam dibahas orang. Ya, diam dulu Kak Afia. Ini sedikit informasi teman-teman ya. Kita dari Apologet Islam Sumatera Utara tadi malam dapat informasi lagi. Alhamdulillah ada seorang ibu yang syahadat di masjid setelah nonton Komal Edis TV lagi. Nih. Tapi beliau tidak mau ya syahadat di Komal, beliau tidak mau. Ini orangnya. Tapi sebentar saja saya tunjukkan teman-teman ya, dan jangan ada yang menyebarkan ya, karena beliau ini tidak mau di publish ya teman-teman. Ini YouTube Bang Faro. Nah, nggak apa-apa, sebentar aja aku tunjukkan. Ini kan masuk ke YouTube. Nih, ibu ini orangnya ya. Nih, beliau orangnya ya. Dan dia langsung memegang sertifikat. Kok kabur ya kameranya ya? Nah, ini ibu ini ya orangnya ya. Dan beliau langsung dapat sertifikat dari masjid yang mensyahadatkan beliau ya. Nih. Nah, ini informasinya semua ya. Nih. Ya alhamdulillah malam ini Rabu 25 Juni telah berlangsung persyahadatan saudari kita Gita ini ya. Nih. Itu informasi pertama ya, informasi pertama yang Bang Faru sampaikan. Informasi yang kedua ya, alhamdulillah teman-teman. Saudara kita yang mualaf satu keluarga di daerah Patumbak ya, tadi malam sudah mulai diajarkan. Ya, gurunya sudah mulai ngajar ke rumahnya. Ya, ini dokumentasinya lagi juga teman-teman ya, bentar ya. Nah, ini. Tadi malam mereka itu sudah mulai belajar. Ya, satu keluarga mereka sudah mulai belajar yang di Patumbak ini. Jadi kalau di dalam pembelajaran masih belajar maksudnya itu masih dianggap boleh saja, nggak paham kan, nggak ingat kan bacaannya kan, nggak tahu kan bacaannya, yang ya. Kemudian Dan
Untuk gurunya, ya insya Allah honor per bulannya itu, setiap bulannya itu di bawah, ya di bawah tanggung jawab dari TPA Bang Faruk, teman-teman. Dari TPA Bang Faruk. Alhamdulillah tadi malam kita sudah transfer honornya untuk gurunya. Ya, untuk gurunya sudah kita transfer tadi malam, ya. Dan ini dia ya datanya ya, biar teman-teman lihat. Udah nggak usah bahas agama orang napa. Jadi orang menganggap agama Islam itu nggak baik loh gara-gara kalian. Ya terserah kakak lah. Ya ini ya honor Ustadz Tanjung untuk bulan ini dibayar di depan untuk mualaf. Ya jadi saat ini di naungan TPA-nya Bang Faruk itu ada 6 guru. Ya ada 6 guru, 4 guru di TPA-nya. 1 guru khusus mengajarkan anak-anak yatim, 1 guru lagi di Patumba. Ya, doakan teman-teman ya, mudah-mudahan ya insyaallah nanti mualaf yang ini juga, mualaf yang satu ini itu bisa nanti ketika dia belajar Islam itu di bawah naungan TPA Bang Faruk lagi. Ya. Jadi ketika ada mualaf terkhusus di daerah Medan ini, kita tidak tinggal diam gitu loh. Kita akan bimbing mereka ya sampai mereka faqih terhadap agamanya. Oke, lanjut Itofia. Atau itu Isti, silakan. Ya terima kasih teman-teman ya, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum atas semua yang mendukung ya, yang berpartisipasi. Jadi apa yang kita gunakan ya, dana yang digunakan untuk mengurus para mualaf ini dan juga anak-anak TPA dan juga anak yatim itu dari apa yang kalian bagikan di TikToknya Bang Faruk. Barakallahu fikum jazakallahu khair. Ya silakan Kafia. Kurang kerjaan lo ngurus-ngurus agama orang lo. Dosa tahu. Ya, Kafia, Anda bilang kurang kerjaan. Anda bilang kurang kerjaan. Oke. Iyalah kurang kerjaan Kafia, sama orang. Jadi gara-gara ibu Islam Kafia, sama orang lain. Kafia, dengarkan saya. Sholat witir berapa rakaat kah? Ibu, saya menyampaikan hal Saya nanya sholat witir berapa rakaat? Saya menyampaikan hal yang baik loh Bu. Saya nanya sholat witir berapa rakaat? Dari tadi saya nanya, Anda mengaku muslim. Nah, Anda mengaku muslim kan? Saya tanya sholat witir berapa rakaat? Islam nggak baik. Saya tanya sholat witir berapa rakaat? Kau nggak dikasih laki kau belanja ya? Kau nggak dikasih laki kau belanja ya? Nggak dikasih laki kau belanja? Iya. Atau laki kau selingkuh ya? Makanya kau di sini naik-naik ngamuk-ngamuk. Selingkuh laki kau. Kayak mana nggak selingkuh laki kau? Muncong kau aja pun kayak gini. Kau nggak dikasih belanja sama laki kau. Laki kau main perempuan ya? Ih. Laki kau main perempuan. Kau kasih tahu tuh laki kau jangan gatal kali, ya kan? Ya kan Pia? Udah pergi sana kau turun kau. Tapi sebelum kau turun, ku jawab ya. Kau bilang kami kurang kerjaan. Adanya apologet Islam ini pertama-tama karena untuk membantah subahat, fitnahan oten terhadap Allah, terhadap Islam, terhadap Rasulullah. Itu adanya kami di sini ya Piaza. Kau dengarkan ini, pakai telinga kau. Kau tungkian kau korek dulu kuping kau. Udah. Andaikan mereka membahaskan agama mereka sendiri tanpa membawa Rasulullah, tanpa membawa Allah, tanpa membawa Al-Quran, kami tidak peduli. Dia diam kau kalau nggak tahu apa-apa. Udah, diam kau. Kelihatan kau kan hoten kan? Kelihatan kau hoten kan? Kelihatan kau hoten. Dan turunkan moderator. Konten ini. Karena kalau dia Islam, sholat witir pun dia tidak tahu. Dia kalau Islam, justru Islam itu nggak baik gara-gara saya kalau ngoceh-ngoceh kayak gini, nggak bisa. Ya, saya katakan sama, justru kalau kau Islam seharusnya kau bela Rasulullah, kau bela Allah. Di mana keislaman kau? Sholat witir pun kau tak tahu. Berarti kau tidak pernah sholat witir. Pada saat taraweh kau di mana?
Pada saat kau tarawih kau di mana? Sholat witir kau nggak tahu, sementara tarawih ada witir. Ya, jangan-jangan kau tidak tarawih atau memang kau menyamar. Ya, ku kasih tahu sama Koten ya. Kalau bukan karena kasih Allah yang diberikan kepada saya juga tidak mau diskusi kayak gini. Gak mau. Tapi saya ingat dulu. Saya dihianati, saya mengkhianati Allah sehingga saya dihianati. Dan saya itu tidak mau terjadi lagi. 21 tahun aku musyrik, 21 tahun aku syirik, yaitu menduakan Allah. Menduakan Allah saya 21 tahun. Sakit diduakan. Itu sebabnya. Karena di agama sebelah dikatakan Allah beranak, Allah punya anak, nama Allah disalahgunakan sama mereka. Sakit hati saya. Sebagaimana Allah juga pernah sakit hati karena saya pernah musyrik. Saya hanya ingin membalas kebaikan Allah. Saya berada di sini membalas kebaikan Allah. Saya merasa sholat saya belum cukup. Saya merasa sedekah saya belum cukup. Itu sebabnya saya mau membela ini, saya mau membela. Supaya nanti di akhirat ada oten-oten mengatakan kepada Allah, oh dia itu benar. Ada itu dulu si Batak Mualam, ada si Esti Sinaga, ada si Blokir Permanen. Dulu membelamu ya Allah. Itu orangnya. Ada orang berkata seperti itu nanti di akhirat. Udah. Lalu satu lagi, ini yang paling nikmat ini. Rasulullah pada saat kena YouTube ini moderator. Rasulullah pada saat dia dilempari, dilempari itu pelipisnya tuh luka, berdarah. Lalu Fatimah memeluknya. Jibril berkata, hai Jibril, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Allah akan membinasakan mereka yang menghinamu. Allah akan membinasakan mereka yang melemparimu. Allah akan membinasakan mereka yang memperlakukanmu seperti ini. Lalu apa kata Rasulullah? Tidak Jibril, doa ini kusimpan untuk umatku. Umatku, kata Rasulullah. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita, sehingga dia menyimpan satu doa untuk kita, yaitu syafaat. Saking cintanya Rasulullah kepada kita. Datang kok manusia laknat kayak si Piaja, menyuruh saya untuk tidak membahas, untuk tidak diskusi. Piaja, kalau kau memang Islam cocok kau jadi orten. Tapi kalau kau orten nyamar-nyamar memang pantas untuk kau. Begitu cinta Rasulullah. Itu sabar. Jangan ya marah kita boleh. Ditakutkan dia benar-benar Islam. Jangan, kita umat Islam tidak boleh melaknat saudara muslim yang lainnya. Laknatnya jangan ya. Itu ya. Inilah karena kekesalan untuk ditegur Bang Paru. Tapi di mana hati kau kalau kau benar-benar Islam? Di mana hati kau? Begitu Rasulullah menyimpan doa, satu doa untuk kau, bukan cuma untukku, untuk kau. Saking cintanya kepada Rasulullah. Ingat ya, ingat, Rasulullah lebih mencintai kita umat-umatnya ini, yang dimana kita tidak pernah melihatnya, tidak pernah melihat Rasulullah. Kata Rasulullah, aku lebih mencintai umat-umatku yang tidak mengenalku tapi mencintaiku. Itu kata Rasulullah. Lalu kau di mana hatimu? Di mana hatimu? Kau suruh kami berhenti diskusi. Padahal adanya kami gara-gara Rasul itu difitnah, dikatakan pedofil. Di mana hati kau? Nabi kau difitnah. Saya jangankan Nabi, anakku aja difitnah, naik darahku. Anakku kalau dituduh pedofil, ku hajar orangnya, ku bal-bali orangnya. Ini Rasulullah fitnah. Begitu Rasulullah menyimpan satu doa untuk kita. Ya, kalau kau betul-betul Islam Piaja, belajar lagi kau ya Bu ya, belajar. Kalau kau tidak suka dengan room ini, kau pergi room karaoke, nyanyi-nyanyi kau. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, nyanyi kau. Kalau enggak, dangdutan kau. Sekuat-kuatnya diriku sayang, ya kan? Kalau enggak, curhat kau.
Kok nggak curhat kau, ibu, kalian tahu nggak di rumahku habis beras, habis gula, ya kan? Udah, jangan kau tonton ini. Masuk kau ke room lain, ya kan? Kok nggak room cari jodoh kau? Ada kan itu sekarang room cari jodoh bule-bule. Pergi kau ke situ, bilang, Hai bule, how are you? Gitulah kira-kira. Dan lanjut Bang Faro. Ya, jadi begini ya, mungkin kakak yang tadi itu baru nengok Komal ya, baru kenal TikTok dia. Ya, dia belum lihat bagaimana Komal-Komal Oten itu ya dengan leluasanya karena dia di luar negeri menghujat Islam, ya memframing Al-Quran supaya umat Islam itu menjauhi Quran dan membenci Nabi Muhammad SAW, bahkan membenci syariat yang telah dinyatakan Allah sempurna di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Tapi yang aneh itu begini, ya, ini barusan kejadian teman-teman ya. Cek, ini baru saja Bang Faruk alami. Jadi tadi Bang Faruk keluar nih makan. Jadi keluar makan, Bang Faruk jalan kaki, ya kan, menuju pos. Jadi Bang Faruk dihambat oleh seorang laki-laki bersepeda motor. Assalamualaikum Bang Faruk, kata dia. Waalaikumsalam. Saya kenal orang ini karena memang dia supir trado, gitu loh. Dia supir trado. Aku bilang, apakah baru kali ini? Aku selalu lihat dakwahmu di TikTok, kata dia. Aku dukung, kata dia. Masya Allah, kata dia. Terus kulihat anak ini, ya orangnya rainbow gitu loh Bang, rainbow. Dan mungkin pun dia nggak sholat gitu loh. Dia yang mungkin pun tidak sholat, dia tidak gimana ya, sepertinya dia berislam pun ya udah aku Islam, nggak terima agamanya dihina, nggak terima dia agamanya diolok-olok gitu loh. Jadi dia saja pun mendukung kita gitu loh. Menjadi seorang apologet itu bukan sebuah pilihan, tapi kewajiban. Ini kalian ingat teman-teman ya, kalau ada di antara kalian yang mau maju sebagaimana kami maju, majulah kalian. Pegang cakapku, kusisihkan penghasilanku, gajiku sebagai satpam 30% untuk kalian. Silakan maju. Wallahi 30% dari gaji yang ku dapat setiap bulan kusisihkan untuk kalian, untuk perjuangan kalian. Kalian aja yang maju, silakan. Gitu loh. Tapi ini bukan pilihan, ini kewajiban. Bagaimana perasaan kami ketika mereka memelintir Al-Quran, memfitnah Nabi Muhammad SAW dengan perkataan yang tidak-tidak, bahkan berupaya menggiring umat Islam supaya membenci syariat Islam yang telah dinyatakan Allah sempurna, yang tertulis dalam surah Al-Maidah ayat 3. Jangan kalian pikir agamamu saat ini tidak diperangi. Tapi saat ini hanya melalui argumentasi, narasi dan juga fitnahan, belum melalui pedang. Karena mereka tahu belum saatnya memerangi Islam dengan pedang. Lantas bagaimanalah kamu kakak? Aku udah lihat profilmu tadi ya, aku udah lihat profilmu gitu loh. Ya mungkin kamu seorang Islam, tapi ketika kamu menyalahkan seorang Muslim atas apa yang dilakukannya, jangan gunakan perasaanmu, tapi gunakan dalilmu. Islam ini berdiri tegak atas dua hukum, sunnatullah, sunnah Rasul. Hukum mana yang kami langgar dalam Quran? Hukum mana yang kami langgar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW? Hukum mana? Paparkan. Jangan kamu berpendapat seolah-olah kami ini memperburuk Islam. Bukan kami yang memperburuk Islam. Bahkan kami di sini berupaya berjuang untuk melawan orang-orang yang berupaya untuk memerangi Islam, memfitnah Islam. Kau pergi tuh ke Komal-Komal Oten itu, Komalnya Edis, Komalnya Bum, Komalnya RK. Bagaimana saudara seiman seakidahmu yang mungkin dia belum belajar tentang imannya, dipermainkan di sana, diolok-olok di sana. Bagaimana dengan saudara seiman seakidahmu yang dimurtadkan oleh para misionaris? Bagaimana? Kalau bisa bertukar posisi kita. Kalau bertukar posisi, kau menjadi aku. Setelah selesai kau live, masih kau gunakan lagi pemikiranmu untuk mengurusi saudara-saudaramu yang lainnya, saudara-saudaramu yang baru, yang mu'alaf. Bahkan jika bisa jujur, kau harus bisa memilah-milah atau menyisihkan penghasilan atau gajimu setiap bulan untuk kau dedikasikan di jalan Allah. Pusing gak kepalamu? Pusing kepalamu.
sini. Yang kau pikirnya setelah kami berapologi kami bisa beli mobil, kami bisa beli rumah, kami bisa hidup mewah? Mimpi kau, mimpi. Tidak ada. Bahkan apa yang kami lakukan di balik layar TikTok ini, kami masih berjuang. Pernah kau tidur sampai jam 2:30 pagi karena ngurusin mu'alaf? Pernah kau merasakan was-was? Pernah istrimu merasakan was-was ketika suami pergi keluar rumah? Takut kau suamimu dibunuh di jalan? Pernah kau rasakan itu? Ya, pernah. Aku pribadi teman-teman, kalau di luar kerja, aku izin sama istriku, aku mau pergi ke suatu tempat, aku bilang, nggak tidur biniku di rumah, jantungan dia, jantungan. Sekali 5 menit aku di WA-nya, udah di mana, udah bagaimana? Mungkin dia takut masih bernapas nggak biniku, masih bernapas nggak laki. Nggak pernah. Terkadang kita saja penuh itu, Nora mungkin karena belum punya pasangan. Terkadang awak pribadi pun kasihan nengok istri gitu loh. Anakku. Oh ya anakmu ya, lupa aku anakmu. Waktu ke Polda itu sana. Wih, tengah malam saja jam 2 angkat mak. Dia udah khawatir kali tuh. Apalagi waktu aku pertama kali ke Medan, pakai masker aku di bandara, sampai disuruhnya video call terus. Nah itu makanya aku bilang, kau gak pernah merasakan apa yang kami rasakan. Kalau apologi Oten tengok Edis, udah kaya dia. RK, udah kaya dia. Bom, gak kerja dia, besar badannya. Gak kerja dia, cuman duduk dari kursi itu, besar badannya. Munyah lagi dia tiap menit, munyah dia. Jadi jangan kalian pikir enak menjadi apologet. Ini bukan pilihan. Ya bukan pilihan, tapi ini tuntutan. Cair drop, diberkatilah kau Bang Andalusia dan teman. Ya. Jadi kau berharap kaya? Ya, aku berharap kaya. Aku berharap kaya supaya apa? Supaya aku bisa membesarkan TP aku. Aku bisa menaungi setidaknya 1.000 atau 10.000 siswa yang mau belajar Islam. Aku berharap kaya. Dengan aku menjadi security saja, aku bisa siapkan 6 tenaga pengajar, gitu loh, yang memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak. Aku berharap kaya. Kenapa tidak berharap kaya? Umat Muslim harus kaya. Tapi jika itu tidak dikehendaki oleh Allah, maka sabar adalah bagian yang terbaik atas diri kita. Kita mau apologet Oten kan, punya harta dia beli mobil dia, tengok RK punya mobil. Tengok bom, besar badannya walaupun nggak kerja dia. Tengok si Edis, bisa dihidupi dia, nggak kerja dia di Amerika sana, makan enak dia. bukan donasi sekarang toh. Jadi apa rumah apologet si Edis? Iya rumah apologet. Coba lah. Sejengkal aja 20 juta itu. Kalian nggak pernah merasakan gitu loh. Kayak Bang Faruk aja. Kadang aku ketawa sama diriku sendiri. Diskusi aku sama Oten sambil kerja, sambil manjat-manjat motor aku. Mana dalilnya? Sambil manjat-manjat truk aku, cobalah. Kadang sambil jalan aku, di mana dalilnya begini-gini. Baik dong, diberkatilah kau Bang Abbas. Terkadang sambil menggeser-geser sepeda motor pasien, ku angkat-angkat, enggak kayak gitu Bang. Siap udah diskusi. Aku kasih tahu sedikit ya. Eda itu istrinya Ito Faruk ini pernah itu sekali itu Ito Faruk berapa hari nggak live. Itu cerita Ito Faruk. Kenapa nggak live? Saya pikir ada apa-apa. Ito Faruk cerita, mengamuk Edamu Ito. Kenapa? Apalah yang kau dapat dari sini? Sempat terpikir Ito Faruk, betul yang dibilang istrinya, apalah yang ku dapat dari sini. Kalau sudah masuk ke dunia debat lintas iman ini, sebelah kaki itu sudah siap untuk dipenjara. Sebelah kaki sudah siap kalau kita nanti dibunuh sama orang. Kan begitu. Tetapi yang dipikirkan Ito Faruk ini apa? Anak TPA-nya. Dia sudah terlanjur. Sudah terjun dia di tengah itu. Dia harus selesaikan. Nah itu. 1.
Dari koin-koin yang dia dapat ini, sekaligus dia mendakwah, memberitakan kebenaran. Ada anak-anak TPA itu yang harus diurusnya. Dia berharap dari situlah menjadi apa? Menjadi amal jariah dan ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi koin-koin yang dikasih saudara-saudara kita ini, nah itu yang menjadi amal jariah juga bagi saudara-saudara yang sudah memberi koin itu. Membantu Ito Faruk untuk apa? Untuk mengembangkan TPA-nya. Bayangkan, anak-anak yang diajarkan untuk mengenal Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk menjadi hafiz dan hafizo Al-Quran. Nah itu. Jadi kalau ada hotel mengatakan cari koin, tidak masalah. Karena apa? Di dalam Islam sudah ditentukan amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Nah itu. Jadi itu saja yang memang sempat itu Ito Faruk itu ngomong. Sempat Edamu marah. Apa yang kau dapat dari sini? Tapi yang itu yang dia pikirkan. Dari sumbangsi, dari support dari saudara-saudara seiman yang menyupport berupa koin, berupa materi, berupa doa. Itu bukan untuk ke dirinya. Kalau untuk ke dirinya mungkin sudah seperti bom-bom. Iya. Untuk ke diri yang mungkin udah seperti bom-bom. Tetapi lihatlah, kadang dia live itu, dia itu mengajar anak-anak untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan cari koin, yang cocok cari koin itu si Edis. Bukan memberitakan kebenaran, bukan memberitakan tentang konsep ketuhanan. Tetapi apa? Menghujat. Bagaimana saya tidak katakan menghujat? Data-data yang dia keluarkan semua, itu yang tidak dia ketahui. Dia tidak tahu huruf hijaiyah, tidak tahu ilmu nahu sorof, tetapi dia mau mengartikan, menafsirkan Al-Quran seenak otak kepala dia saja. Lah, Bible kamu dibacakan. Satu, tidak ada disiplin ilmu untuk menafsirkan. Kitab tafsir tidak ada. Gitu loh. Itu yang jelas mencari koin. Membahas agama orang lain. Yang agama itu, yang Al-Quran itu, kau tidak tahu sama sekali. Huruf hijaiyah mungkin kau bisa baca. Alif, ba, ta, sa, bisa kau baca. Tetapi makna dari Al-Quran, makna dari ayat firman Allah itu tahu nggak kau? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Begitu loh ya. Apalagi kami yang sudah dari sana. Ito Faruk mungkin sudah berapa puluh tahun, 20 berapa tahun lebih. Saya 20 tahun. Ante Hesti 21 tahun. Mengimani agama Kristen. Bible menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Yunani. Ah, berapa tahun itu? 14. 14 tahun ya. Nah, 14 tahun dia. 14 tahun di Kristen. 12. Di Islam 12 tahun. Bukan, di Kristen. 27 tahun. Ah, 27 dia lebih Iya, banyak. itu pun selama 27 tahun aku dulu duduknya di belakang. Kolektif gope kan? 27 tahun dia di Kristen. Ante Hesti 21 tahun. Saya 20 tahun. Bukan ibaratnya yang masih baru ada yang naik ngaku murtadin. Murtadinnya Islam dari lahir. Tidak, memang dari lahir saya Kristen. Kawin, nikah sama perempuan Islam. Hanya 3 tahun. Setelah itu saya murtad. Hey, yang namanya murtad itu dari lahir. Kalau kau Islam dari lahir. Kalau cuma 3 tahun, apa yang kau pelajari di Islam? Tahu kau sholat? Ya tidak, katanya. Aduh. Jadi itu ya. Jadi kalau ada saudara-saudara yang berpikir cari koin, terserah, silakan berpikir seperti itu. Yang memberi saudara seiman, yang bersedekah saudara seiman. Saya berpikir begini saja ya. Kenapa mereka mau memberikan koin? Sebagai tanda support mereka. Karena apa? Karena giroh mereka sebagai seorang muslim, ketika nabinya dihujat, Al-Qurannya dipelintir, Allahnya dihujat, mereka tuh tidak bisa untuk naik membantah itu. Karena apa? Karena Kristen
tidak butuh jawaban dari Al-Quran. Kristen tidak butuh jawaban dari hadis. Mereka cukup ditampol dengan Bible mereka sendiri. Nah, di dalam Bible itu, itulah yang mungkin tidak banyak dikuasai oleh saudara-saudara seiman ini. Makanya akhirnya mereka mempercayai kepada kita-kita ini untuk apa? Untuk membela